Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 16 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tubuh dan Darah Yesus. Tubuh dan Darah Yesus. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mendapatkan perjamuan yang termewah, perjamuan yang terindah, dan perjamuan yang penuh dengan pengorbanan yang paling luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita sangat memahami dan sudah berkali-kali mengikuti yang namanya perjamuan kudus. Dan waktu perjamuan kudus menunya apa? Tentu saudara, bagi sebagian orang yang tidak paham, ini kekristenan itu seakan-akan agama yang berdarah-darah, agama yang mengerikan, pertumpahan darah, tubuh yang tercabik, tubuh yang tersalib, begitu mengerikan. Sahabat seperjalanan, kalau kita sadar mengapa untuk sebuah keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Allah sudah rencanakan, sampai menu perjamuannya itu harus yang namanya itu tubuh Yesus dan darah Yesus. Makanannya adalah tubuh Yesus dan minumnya adalah darah Yesus. Kalau kita memahami sewaktu masih kecil, ini seakan-akan adalah perbuatan kanibal. Karena orang-orang yang kanibal itu adalah memakan tubuh manusia, meminum darah manusia. Kebiasaan meminum darah manusia itu terjadi di berbagai tempat. Disinilah saudara-saudara sebuah kontradiksi yang luar biasa. Tatkala setelah manusia jatuh dalam dosa, maka memang manusia suka sekali melakukan perjamuan kejahatan. Perjamuan titik puncak perbuatan dosa adalah memakan tubuh manusia dan meminum darah manusia. Ini boleh dikatakan adalah puncak dosa dan puncak kejahatan manusia, yaitu pertumpahan darah. Dan kita melihat sampai saat sekarang bagaimana di belahan dunia itu terjadi pertumpahan darah. Manusia seakan-akan sedemikian murah nyawanya. Ribuan nyawa menghilang. Lalu apa yang terjadi? Lalu kita blok sana blok sini, tidak. Ini berbicara tentang kemanusiaan. Siapapun dia, apapun imannya, apapun statusnya, mereka adalah manusia ciptaan Allah. Tetapi mengapa manusia begitu mudah melakukan pertumpahan darah, begitu mudah melakukan pembunuhan, mengoyak tubuh manusia? Karena satu faktor, yaitu keberdosaan. Untuk menyelesaikan seluruh aspek dosa manusia itu, Yesus menyatakan kasih-Nya bagaimana? Dengan memberikan dirinya tersalib di atas kayu salib, dengan memberikan darahnya tercurah ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, apa? Yaitu selesainya urusan pertumpahan darah, selesainya urusan mengoyak-ngoyak tubuh manusia. Kalau manusia kemudian mengalami sebuah pertobatan, mengalami sebuah perubahan, tatkala dia bersatu dengan Kristus, darah dan tubuh Yesus adalah lambang kasih-Nya. Bukan kita disuruh makan darah dan makan tubuh, karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Yesus memberikan sebuah perlambangan. Ingat, sewaktu aku mau menyelamatkan engkau, sewaktu aku menyatakan kasih cintaku yang terbaik untukmu, aku melakukan apapun yang terbaik agar engkau selamat. Sewaktu kita bertemu dengan satu pribadi yang seperti demikian, dia berani melakukan apapun termasuk memberikan nyawanya untuk setiap kita masing-masing. Ini tidak ada lagi kasih yang lebih tinggi daripada kasih yang seperti demikian. Kasih yang berani memberikan nyawanya, kasih yang berani memberikan tubuhnya, kasih yang tidak memikirkan keamanannya, kasih yang tidak memikirkan nyawa dan kehidupannya. Ini sudah kasih yang tertinggi dan itu ditunjukkan oleh Yesus.
Tapi apa bedanya yang dilakukan oleh manusia dan oleh Yesus? Kalau manusia itu berjuang sampai mati mencucurkan darah tubuhnya, juga tidak bisa menyelamatkan. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Dan jalur sarana untuk menyelamatkan dalam bentuk pernyataan kasih yang luar biasa. Allah datang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus melakukan sebuah tindakan, tersalib di atas kayu salib, mati, mencurahkan darah, terkoyak tubuhnya. Karena sebelum disalib kita tahu dengan jelas, tubuh Yesus dianiaya, dipecut dengan pecut yang berduri di ujungnya. Yesus mati secara sempurna. Yesus memberikan pun kasihnya secara sempurna. Yesus memberikan cintanya secara sempurna. Tatkala engkau mengikuti perjamuan kudus, maka kita mengingat segala kebaikan-kebaikan Allah dengan cinta yang paling sempurna, dengan kasih yang paling sempurna, dan kasih yang paling ajaib. Kasih yang punya dampak untuk menyelamatkan. Satu hal yang paling berbahaya dalam hidup manusia, yaitu tatkala engkau meninggal, engkau akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan tujuan Yesus adalah menyelamatkan engkau dari tempat itu, dan engkau dipindahkan ke tempat yang terbaik. Saudara, kasih itu akan menolong kita agar orang yang kita cintai tidak pergi ke tempat bahaya. Kita tidak pergi ke tempat bahaya. Kalau ada kebakaran, maka kita akan merelakan harta benda kita, rumah kita terbakar. Namun anggota keluarga kita yang ada di rumah, kita akan selamatkan. Itu gambaran yang sederhana tentang kebakaran. Tetapi ada kebakaran yang tidak pernah bisa dihentikan apinya oleh apapun juga, yaitu di neraka. Itu gambaran yang firman Tuhan jelaskan. Dan Yesus demi supaya kita terselamatkan dari tempat yang sangat mengerikan itu, Yesus rela mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, terkoyak tubuhnya, tersalib tangan dan kakinya demi satu perkara, cinta yang sempurna, kasih yang sempurna, yang tidak ada bandingnya dan tidak ada duanya. Sehingga sahabat seperjalanan, sewaktu kita menerima perjamuan kudus, ini bukan berbicara tentang agama yang berdarah-darah. Tapi kalau berdarah tujuannya adalah keberdosaan yang dilakukan oleh manusia semenjak dari penciptaan sampai sekarang. Berbuat dosa, menumpahkan darah dari mulai Kain membunuh Habel. Dan seterusnya pembunuhan terjadi, mengoyak tubuh manusia, mencurahkan tubuh manusia. Yesus datang agar tindakan-tindakan itu seluruhnya terhenti, termasuk kalau seluruh dunia itu menangkap dan menerima makna daripada kasih Kristus yang memberikan kabar baik. Yang Yesus berkata, aku datang untuk memberikan damai sejahtera kepada engkau. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepada engkau. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita bisa memaknai tentang makna tubuh dan darah Yesus yang firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat, setiap kali perjamuan, Tuhan sudah menyatakan cinta kasih yang paling sempurna untuk menyelamatkan kita dari perapian yang menyala-nyala lewat sebuah penyaliban dan peringatan kita tentang perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.